Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan aku Safitri Tia Ramadhani dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi Perbankan Syariah. Di sini aku akan bercerita atau berstorytelling tentang perjanjian Giyanti. Sebelum aku masuk ke konflik-konflik sampai lahirnya perjanjian Giyanti, aku akan sedikit membahas tentang apa itu perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian antara kesepakatan Kerajaan Mataram, Pakubuwono III, dan Hamengkubuwono I atau Mangkubumi. Secara garis besar, isi perjanjian Giyanti ini yaitu membagi dua kekuasaan pulau di tanah Jawa. Baik, langsung saja kita akan bercerita tentang lahirnya perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ini berawal dari Kerajaan Kartosuro yang dipimpin oleh Pakubuwono II. Di waktu yang bersamaan, terjadi konflik Geger Pecian pada tahun 1740. Konflik ini berawal dari pembantaian etnis Tionghoa oleh Gubernur Batavia pada saat itu. Kemudian para Tionghoa tersebut berpindah melalui pesisir utara dan merusak Kerajaan Kartosuro. Melihat hal tersebut, Pakubuwono II ingin memindahkan daerah kekuasaannya di sekitar Kerajaan Kartosuro yang dibantu oleh Mangkubumi. Mereka mendapatkan tempat yang strategis di pesisir Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Desa Salah. Setelah konflik Geger Pecian meredam, Pakubuwono II memberikan sebidang tanah kekuasaan pada Mangkubumi. Tetapi ada salah satu pihak dari Pakubuwono II yang cemburu, kemudian mengatakan pada VOC untuk mengurangi tanah yang diberikan pada Mangkubumi. Mendengar hal tersebut, Mangkubumi mengatakan kepada Pakubuwono II apabila tanahnya dikurangi, beliau akan pergi dari Istana Surakarta. Dan Pakubuwono II mengiyakan kalau Mangkubumi ini keluar dari Istana Surakarta. Setelah keluar dari Istana Surakarta, Mangkubumi mencari bantuan kepada Pangeran Sambernyawa atau yang kita kenal dengan Raden Mas Said. Padahal dulu Pangeran Sambernyawa ini adalah musuh Mangkubumi dan Pakubuwono II. Tetapi sekarang Pangeran Sambernyawa membantu Mangkubumi untuk menyerang daerah Istana Surakarta. Perang tersebut dinamakan Mangkubumen. Melihat hal tersebut, VOC atau Gubernur Nicholas Harding mengadakan perundingan antara Pakubuwono III, adik dari Pakubuwono II, Mangkubumi dan VOC, dan melahirkan perjanjian yang dinamakan Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ini ditandatangani di Duku Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah pada tanggal 13 Februari 1755. Isi perjanjian Giyanti ini adalah pembagian dua wilayah kekuasaan di tanah Jawa atau yang disebut dengan Palihan Nagari. 2 hari setelah perjanjian Giyanti ditandatangani, tepatnya tanggal 15 Februari 1755, diadakannya pertemuan antara Pakubuwono III dan Mangkubumi untuk membuat perjanjian Jatisari. Perjanjian ini berisi tentang pembeda antara Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Isinya yaitu pembeda atribut-atribut keraton, keris, bahasa, pakaian, seni tari, bangklon, dan lain-lainnya. Pada tanggal 13 Maret 1755, Kesultanan Yogyakarta memproklamasikan dirinya bahwa berdirinya istana di Yogyakarta. Mendengar hal tersebut, Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said cemburu dan ingin juga memiliki kekuasaan di tanah Jawa. Kemudian Pangeran Sambernyawa menyerang daerah Kesultanan Yogyakarta dan hampir membakar keraton yang baru saja didirikan. Melihat hal tersebut, VOC langsung mengadakan perundingan lagi di daerah Salatiga dan muncullah terjadinya
Perjanjian Salatiga. Isinya yaitu membagi wilayah dari Kasunanan Surakarta menjadi dua, yaitu wilayah dari Pakubuwono III dan wilayah Raden Mas Said. Pada tahun 1813, Yogyakarta juga dibagi menjadi dua oleh Gubernur Thomas Raffles dari Inggris. Jadi pada saat itu Jawa sudah dibagi menjadi 4 bagian. Untuk daerah Surakarta dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Pakubuwono III yang dinamakan Kasunanan Surakarta dan daerah Raden Mas Said dinamakan Kadipaten Mangkunegaran. Sedangkan di Yogyakarta dibagi menjadi 2 juga, daerah kekuasaan Mangkubumi atau Hamengkubuwono I dinamakan Kasultanan Yogyakarta, daerah kekuasaan Thomas Raffles dinamakan Pakualam. Seiring berjalannya Indonesia Merdeka atau Republik Indonesia, daerah tersebut memiliki dua julukan untuk daerah Solo dan Jogja. Untuk daerah Jogja memiliki julukan daerah istimewa, sedangkan daerah Solo memiliki julukan Jagat Budaya. Itulah tadi cerita lahirnya Perjanjian Giyanti sampai lahirnya 4 wilayah yang ada di Jawa, kekuasaan yang ada di Jawa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.